Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Kanthi nyebut asmane Gusti Kang Maha Welas lan Maha Asih. Saya ingin memberikan suatu hal yang sedikit memotivasi teman-teman, bahwa di dalam hidup ini, dari kita lahir sampai nanti kita tutup usia, di lingkungan ini itu ada sebuah perjalanan takdir teman-teman, di mana takdir itu bisa kita rubah dan juga ada yang tidak bisa kita rubah. Artinya apa? Takdir kelahiran itu tidak bisa kita rubah. Kita lahir dengan apa, dari siapa? Kita lahir itu dengan posisi kaya atau miskin, itu tidak bisa merubahnya. Tapi seiring berjalannya waktu kita bisa merubah takdir. Dalam artian apa? Kita yang tadinya misalnya berada di posisi sederhana bisa menjadi kaya. Kita di posisi yang biasa-biasa saja bisa menjadi orang yang besar, orang yang sukses. Itu bisa kita rubah. Tapi terkadang perjalanan-perjalanan ini ada ujian, ada cobaan yang menghantui kita. Ingat teman-teman, bahwa jika Allah itu menginginkan sesuatu terjadi pada kita, itu pasti tidak ada yang bisa menghalangi. Akan tetapi setelah kesulitan itu pasti ada kemudahan. Yang perlu diingat itu teman-teman. Dan Allah itu akan memberikan petunjuk bagi yang Dia kehendaki. Tapi petunjuk itu juga manusia itu wajib untuk menjemputnya. Jadi ketika teman-teman mengalami suatu problematika kehidupan, misalnya kok saya yang dulu biasa-biasa saja, akhirnya kita menjadi orang kaya, dan ketika sudah kaya kok saya memiliki hutang, dan ketika saya memiliki hutang kok ternyata saya terjatuh. Itu adalah suatu perjalanan hidup teman-teman, bahwa pasti di dalam kejatuhan teman-teman ini bukan hanya harta yang teman-teman incar. Kita pasti ditunjukkan suatu posisi tentang spiritual. Bisa saja ketika teman-teman habis terjatuh ini, nanti naik ke dalam posisi spiritual yang tinggi, teman-teman akan menjadi orang yang lebih kaya, lebih sukses, dan lebih soleh atau soleha. Itu pasti. Hanya saja kadang kita ketika mengalami fase terjatuh ini, kita itu berjalan ke sana kemari, bahkan mencari suatu hal yang bisa dikatakan tidak pasti. Saya memiliki hutang sekian-sekian, saya ditagih debt collector dan lain sebagainya. Jalani ini dengan ikhlas, dengan pasrah teman-teman. Jangan kita melawan. Jika memang kita ditakdirkan seperti itu, jalani. Dihujat, dihina, biarkan. Bahkan jika tertandung suatu masalah, mau dibunuh orang, diancam orang, silahkan kita semelah. Kita berserah diri kepada Allah. Kita melakukan apa yang kita sebut dengan spiritual dengan baik. Jangan terus kita ingin mengakhiri hidup, jangan kita dengan adanya hal-hal yang seperti ini terus kita menyalahkan Tuhan. Jangan sampai. Dan jika kita melakukan hal-hal yang seperti ini, terus jangan kita terus ingin masuk ke dalam spiritual karena ingin mencari hal-hal yang bersifat gaib, dalam artian ingin mencari pesugihan, ingin mencari dana gaib dan lain sebagainya. Jangan lakukan hal seperti ini. Nikmati proses dulu. Jika teman-teman ketemu seorang kiai, seorang spiritualis, teman-teman diberikan suatu ijazah, diberikan suatu amalan, jalankan dulu dengan sepenuh hati. Teman-teman pasti kok mendapatkan suatu penyelesaian yang baik. Hanya saja waktu itu berputar dan teman-teman diberikan jangka waktu tertentu untuk menyelesaikan ini. Misalnya teman-teman tersandung, teman-teman nanti itu diberikan Allah jangka waktu untuk belajar spiritual dari 1 misalnya sampai 5 tahun nanti. Dalam proses inilah teman-teman di samping berspiritual juga teman-teman akan memperoleh titik-titik menuju jalan yang bisa menyelesaikan masalah teman-teman tersebut. Sebenarnya apa sih teman-teman yang kita incar di dalam dunia ini? Tidak ada kan? Tapi ketika teman-teman sudah ditunjukkan jalan spiritual, ambil, raih, dan lakukan dengan baik. Jangan pernah
pikiran teman-teman itu terbesit suatu pikiran yang negatif, pikiran yang ingin mengakhiri diri, jangan pernah. Lakukan semua. Nanti kalau saya begini tidak bisa membayar atau begini, jangan pernah berpikiran seperti itu. Teman-teman pasti bisa membayar, pasti lepas dari masalah tersebut, pasti sukses, pasti naik derajat di fase-fase kehidupan selanjutnya. Jika teman-teman sudah memiliki seorang pasangan yang solehah atau soleh misalnya, yang bersedia menemani teman-teman di kala susah, itu adalah suatu keberuntungan terbesar di dalam hidup teman-teman semua. Memiliki anak-anak yang soleh-solehah, yang bisa menjadi penyemangat atau bisa menjadi penenang hati teman-teman semua, itu adalah suatu mukjizat terbesar bagi teman-teman semua. Ingat teman-teman, yang namanya ujian, setiap orang itu pasti punya, pasti dengan ujiannya masing-masing. Jangan terus menganggap ujian teman-teman itu yang paling besar, jangan. Tapi kita semua itu diuji dengan kadarnya masing-masing. Hanya saja ketika kita diuji, ada yang bisa merespon dengan bijak, dalam artian mereka sudah diberikan suatu amalan-amalan yang terbaik dari guru-guru mereka, dari guru spiritual mereka, sehingga mereka lebih bisa menikmati dalam menjalani ujian tersebut. Jangan bilang terus, ujian kamu seperti ini, ujian kamu seperti itu. Jangan bilang seperti itu. Karena ketika teman-teman bilang seperti itu, bisa saja Allah mendengar. Dan justru ujian yang dia alami itu ditimpakan kepada teman-teman semua. Dan ketika teman-teman mengalaminya, ternyata teman-teman nanti berbicara, ternyata sulit ya menjalani ujian seperti ini. Seperti itu teman-teman. Sehingga pesan saya kepada teman-teman semua, jika sudah mendapatkan kenikmatan yang lain, jangan terus kita fokus kepada suatu problematika yang sedang terjadi pada diri kita. Eksplor kenikmatan yang lain dan bersyukur kepada Tuhan atas perjalanan yang telah teman-teman peroleh sampai saat itu. Jika teman-teman merasa pernah berdosa, pernah bersalah, tobat. Jangankan kita Nabi Adam aja pernah berdosa, pernah bersalah, pernah berbuat yang Tuhan larang kan seperti itu. Kita hamba Allah, kita keturunan Nabi Adam yang bibitnya asal mula dari indukan kita itu seperti itu, ya kita pasti menjalankan seperti itu. Jangan pernah berharap suatu keburukan itu jauh dari kita dan suatu kebaikan itu dengan kita terus menerus. Jangan. Itu pasti ada sisi baik dan sisi positifnya. Teman-teman misalnya terlalu baik, teman-teman mempunyai harta ratusan miliar, teman-teman dimintai sedekah memberi, dimintai bantuan orang membeli, tanpa berpikir bahwa ini loh, tanpa memilah-milah, itu namanya terlalu baik. Pasti kita kan ada sisi negatifnya. Kamu tujuannya apa? Ingin merampok kan seperti itu. Tujuannya apa? Ingin meminta seperti itu. Pasti teman-teman itu memiliki dasar-dasar untuk menolak dan menerima. Itu namanya sisi, kalau menolak sisi buruk, kalau menerima sisi baik. Dan tidak semua yang baik itu baik, tidak semua yang buruk itu buruk. Pasti ada sisi positif dan negatif pada diri kita. Misalnya saja tentang hawa nafsu. Hawa nafsu, kalau kita terlalu baik menghindari hawa nafsu, kita punya istri, tidak pernah menafkahi secara batin, apa yang akan terjadi? Mungkin istri itu akan ogah dengan kita. Itu adalah sisi baik dan sisi buruk. Jangan pernah mengekang, jangan pernah menolak, tapi seimbangkan keduanya di dalam diri kita, agar orang lain melihat kita adalah dari sisi yang positif. Seperti itu. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.